Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 11 bab elastisitas bagian 2.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah susunan pegas, energi potensial pegas, dan usaha pada pegas. Submateri pertama yang akan kita bahas adalah susunan pegas. Jadi, pegas tersusun atas dua jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan susunan pertama yang akan kita bahas adalah rangkaian seri. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar, terlihat bahwa rangkaian seri pada pegas sama seperti rangkaian seri pada hambatan, yaitu tidak bercabang. Dan rangkaian seri pada pegas juga memiliki karakteristik sama seperti rangkaian pada hambatan. Ya, kalau kita kasih gaya nih pada pegas ini, ya sebesar F, ya, jadi kita tarik sebesar F, maka gaya yang kita berikan pada beban ini itu sama dengan gaya pada pegas 1, sama dengan gaya pada pegas 2. Jadi itu karakteristik yang pertama, bahwa gaya pada rangkaian seri itu sama dengan gaya pada pegas 1 sama dengan gaya pada pegas 2. Nah, kalau gayanya sama, berarti perubahan panjangnya berbeda. Ya, jadi perubahan panjang total itu sama dengan perubahan panjang pada pegas 1 ditambah perubahan panjang pada pegas 2. Nah, berdasarkan hukum Hooke yang udah kita bahas di video sebelumnya, bahwa F itu sama dengan K kali perubahan panjang. Nah, kalau kemarin perubahan panjang kita buat delta X, kali ini kita buat delta L. Jadi sama aja ya, delta X sama delta L itu sama. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, F itu sama dengan K kali delta L, berarti kalau mau mencari delta L itu adalah F dibagi dengan K. Berarti untuk mencari delta LS yang total berarti F dibagi dengan K total yang bentuknya seri. Ini sama dengan F dibagi dengan K1 ditambah F dibagi dengan K2. Nah, karena F-nya ini tadi sama kan, berarti kita coret, sama-sama kita bagi dengan F, berarti tinggallah 1 per Ks itu sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Jadi untuk mencari susunan pegas pengganti 2 menjadi 1 atau 3 menjadi 1 itu adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Kita lanjutkan ke susunan pegas berikutnya, yaitu rangkaian paralel. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar, maka bentuk rangkaian paralel pada pegas juga sama seperti bentuk rangkaian paralel pada hambatan, yaitu bercabang. Jadi apa yang sama untuk rangkaian paralel pada pegas? Nah, kita perhatikan. Kalau seandainya kita beri gaya atau kita tarik benda ini, maka gaya yang kita berikan di sini tidak sama hasilnya dengan gaya pada pegas 1, tidak sama dengan gaya pada pegas 2. Berarti kalau F-nya nggak sama, yang sama adalah perubahan panjangnya. Jadi kalau ini kita tarik, maka perubahan panjang keduanya itu sama. Ya, berarti delta L paralel itu sama dengan delta L pada pegas 1 sama dengan delta L pada pegas 2. Nah, tadi gayanya itu beda ya. Berarti Fp itu sama dengan F1 ditambah F2. Nah, berdasarkan hukum Hooke bahwa F itu sama dengan K kali delta L, berarti kita tinggal gantikan, ya kan? K yang di sini karena tadi K F-nya F total, berarti K-nya juga K total, yaitu K paralel dikali perubahan panjang. Karena perubahan panjangnya sama, maka ya delta L. Ya, sama dengan K1 dikali delta L ditambah K2 dikali dengan delta L. Ya, karena delta L-nya tadi sama, bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan delta L. Berarti K paralel itu sama dengan K1 ditambah K2. Jadi karena pegasnya ada 2, berarti kita jumlahkan konstanta pegas 1 ditambah konstanta pegas 2. Nah, kalau seandainya pegasnya ada 3, ya ditambah sampai 3. Ya, dan seterusnya. Sekarang kita bahas contoh soal untuk susunan pegas. 3 buah pegas disusun seperti pada gambar berikut. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, rangkaian apa ini?
Yang ini paralel ya, kalau ini enggak. Berarti ini rangkaian campuran ya. Jika konstanta pegas K1 sama dengan K2 sama dengan 3 Newton per meter, kita buat dulu diketahui. K1 sama dengan K2 sama dengan 3 Newton per meter dan K3 sama dengan 6 Newton per meter, maka tentukan konstanta pegas penggantinya. Oke, karena bentuknya campuran, berarti kita buat aja K total. Oke, kita jawab. Oke, untuk K1 dan K2, tadi ini bentuk rangkaiannya adalah paralel karena dia bercabang. Kalau gitu kita cari dulu nih K paralelnya. Ya, berdasarkan persamaan tadi bahwa K paralel itu adalah penjumlahan dari semua konstantanya. Oke, yang sama K2 ya, berarti K1 tambah K2. K1-nya 3, K2-nya juga 3, maka total 6 Newton per meter. Nah, kalau kita gambarkan, oke, kita gambarkan yang 2 menjadi 1 itu kan kalau menggabungkan ya udah kita gabungkan, karena K1 K2 kita gabungkan jadi 1, berarti bentuknya jadi seperti ini. Barulah dia kelihatan ini bentuk rangkaian seri. Nah, inilah tadi K paralel yang udah kita cari, dan ini adalah K3. Terlihat bentuknya seri, berarti K totalnya itu sama dengan K seri. Berarti 1 per Kp ditambah 1 per K3. Kp-nya 6. K3 6. Kebetulan penyebut udah sama ya. Berarti 1 tambah 1 bisa langsung kita jumlahkan 2 per 6. Ini adalah 1 per Ks. Berarti Ks dibalik yang tadinya 2 per 6 jadi 6 per 2. Jadinya dapat 3 Newton per meter. Jadi K penggantinya atau K totalnya itu sama dengan K seri yang terakhir ya kan. Sama dengan nilainya 3 Newton per meter. Bagaimana dengan contoh soalnya? Sudah paham? Kalau belum paham silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham silakan uji pemahaman kalian dengan latihan 1 ini. Kita lanjutkan ke sub materi kita berikutnya, yaitu tentang energi potensial pegas. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu contoh dari energi potensial pegas. Jadi pada saat kita menarik karet ketapel, usaha akan dikerjakan oleh karet ketapel pada batu sehingga batu akan bergerak. Semakin jauh kita menarik karet ketapel, maka akan semakin jauh pula batu bergerak. Dalam hal ini, energi potensial pegas akan tersimpan. Dan semakin jauh kita menarik karet ketapelnya, maka semakin besar pula energi yang tersimpan. Saat karet dilepaskan, maka karet tersebut akan kembali ke posisi semula. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh karet akan menyimpan energi sebagai energi potensial pegas. Agar lebih paham, perhatikan gambar ini. Apabila pegas ini kita tekan sebesar F, maka pegas akan memberikan gaya pemulih ya, yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa energi potensial pegas itu adalah usaha yang diperlukan pegas untuk kembali ke bentuk semula. Secara matematis kita bisa cari bahwa EP itu adalah setengah Kx pangkat 2 ya, dimana EP adalah energi potensial satuannya Joule, K konstanta pegas satuannya Newton per meter, dan X adalah perubahan panjang satuannya meter. Kita lanjutkan usaha pada pegas. Jadi apa itu usaha pada pegas? Usaha pada pegas yaitu perubahan energi potensial pegas. Secara matematis kita bisa cari nilai usahanya itu dengan persamaan delta EP atau setengah kali K kali delta X pangkat 2. Sekarang kita analisis grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik ini, maka bentuk grafik yang dihasilkan adalah
segitiga. Jadi kita bisa cari nilai EP dan W-nya itu berdasarkan grafik itu sama dengan luasan daerah yang diarsir. Ya, berarti kalau kita mau cari EP-nya karena bentuknya segitiga, berarti EP sama dengan rumus luas segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya ini X atau delta X sama ya, sama-sama perubahan panjang. Ya, karena kita tadi udah pakai X ya, sekarang X aja. Kemudian tingginya F. Jadi kalau udah ada nilainya semua, kita bisa cari nilai EP sama dengan setengah X kali F, ya berdasarkan grafik. Tapi kalau seandainya yang ditanya EP tapi nilai F-nya belum ada, maka kita uraikanlah F-nya supaya kita dapat nilainya. Maka EP sama dengan setengah X. F-nya kita uraikan berdasarkan hukum Hooke berarti K kali X. Berarti rumusnya jadi setengah K X pangkat 2. Inilah rumus energi potensial pegas kalau seandainya dari grafik nilai F-nya belum diketahui, ya. Oke, sekarang kalau seandainya ditanya adalah usaha. Nah, kalau ditanya usaha pada pegas, kalau bentuk grafiknya seperti ini, ya, berarti kan delta X yang pertama 0, delta X yang kedua ini baru ada nilainya, gitu kan. Berarti delta X-nya nanti kan sama dengan ya ini lagi. Berarti rumus usahanya ya sama dengan rumus energi potensialnya, ya, karena bentuknya juga segitiga, berarti setengah alas kali tinggi, berarti X kali F, kan gitu. Tapi kalau seandainya dikasih tahu nilai delta X1 nya ada, tidak 0, dan delta X-nya delta X2 nya juga ada, maka kita bisa cari nilainya. Jadi misalkan ini dikasih tahu ya, di sini X1-nya ada nilainya, X2-nya juga ada, bukan 0. Berarti yang mana dia usahanya? Berarti usahanya itu adalah yang ini. Oke, bentuk apa ini? Trapesium. Ya kan? Berarti nanti rumus W-nya ya kita gunakan rumus luas trapesium. Apa itu? Berarti setengah A tambah B kali tinggi. Ya, berarti setengah A-nya berarti katakanlah di sini F1 berarti ini F2. Ya, berarti A tambah B berarti F1 ditambah F2 kali tingginya berarti delta X-nya. Ya, berarti X2 kurang X1. Itu maksudnya. Ya, jadi ini bergantung bentuknya. Kebetulan ini bentuknya trapesium maka sama dengan luas trapesium. Ya. Oke, sampai di sini paham? Agar Anda lebih paham, sekarang kita bahas contoh soalnya. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Tentukan besar energi potensial pegas saat X 0,02 meter. Oke, yang dikasih tahu dari grafik X-nya 0,08. Berarti yang diminta 0,02 kira-kira letaknya di sini ya. Kira-kira ini. Oke, ini 0,02. Ya, berarti nilai F untuk 0,02 ini belum ada nilainya. Ya kan? Jadi kalau kita mau cari energi potensial pegas berdasarkan grafik, jadi grafik ini setengah alas kali tinggi, tingginya belum ada. Jadi kita cari dulu. Ya, kita buat dulu apa aja yang kita tahu dari soal. Kita katakanlah ini F2, ya, ini F1. Berarti F1 sama dengan 40 Newton. Kemudian X1 sama dengan 0,08. Biar mudah ya, Ibu buat aja nih dalam pangkat. Kemudian X2 itu adalah 0,02, berarti sama dengan 2 kali 10 negatif 2. Nah, yang ditanya itu adalah energi potensial pegas saat 0,02, berarti EP yang kedua. Oke, kita coba jawab. Oke, untuk mencari EP yang kedua berarti kita butuh F2. Kita mau cari F2 dari mana? Perbandingan? Boleh ya. Perbandingan berarti kita beranjak dari ini, F sama dengan K kali delta X. Ya, karena konstanta pegasnya kan berarti sama, karena pegasnya sama, berarti K1 sama dengan K2. Berarti rumuskannya jadi gimana? Jadi F dibagi delta X, berarti ini 1, yang ini F bagi delta X2. Nah, kita masukkan nilainya. F1 nilainya 40. Oke, biar cukup
Ibu ganti agak kemari ya. Jadi 40 dibagi delta X1 8 kali 10 negatif 2 sama dengan F2 yang mau kita cari, delta X2 nya 2 kali 10 negatif 2. Oke, kita sederhanakan yang bisa. Berarti ini sama-sama kita bagikan habis ya. Ini sama-sama kita bagikan 2, berarti ini 4 ya kan. Oke, berarti nilainya F2 kali 4 F2 sama dengan 40. Berarti F2 sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan 10 Newton. Oke, sekarang udah dapat F2 nya 10 Newton. Baru kita bisa gunakan rumus energi potensial sama dengan luas grafik. Berarti EP sama dengan setengah alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya 0,02, tingginya 10. Ya, berarti sama dengan 10 dikali 0,02, 0,2 dibagi 2 jadi 0,1 Joule. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan lanjutkan latihan 2 ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.